baringan. Sah? Mudah-mudahan dengan semakin bersyukur hati, maka menuntut ilmu semakin nikmat di hati. Mudah-mudahan imam kita, contoh kita dalam masalah ini adalah Nabi yang dikatakan oleh Allah kepada waqur Rabbi zidni ilma. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi tambahlah ilmuku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka banyak-banyak selawat pada beliau sebagai doa untuk kita, untuk beliau, karena telah membuka jalan ini untuk kita. Semoga selawat dan salam kita senantiasa menghiasi majlis-majlis ilmu kita, dan di akhirat mudah-mudahan kita berbahagia mendapat syafaatnya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah, kembali melanjutkan bersama Imam Ibnu Jamaah dalam Tazkiratu As-Sami' wal Alim bi Adabil Alim wal Muta'allim. Masih dalam pasal ketiga tentang adab seorang alim bersama para penuntut ilmunya secara mutlak dan di halaqah tempat dia memberikan ilmu tersebut. Ada 14 yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama sekali kemarin adalah mesti mengikhlaskan niat. Mesti mengikhlaskan niat, yaitu dalam mengajar, menggambleng, mendidik dan menebarkan ilmu dan menghidupkan syariat ini. Karena hidup syariat, maka hidup kita bermanfaat. Semakin hidup syariat Allah, semakin nyaman kita di bumi Allah. Tapi kalau enggak hidup, maka semakin susah. Dalam laporan akhir kemarin, tahun di kepolisian Kota Pekanbaru, alhamdulillah cukup berkurang kriminalitas, karena orang Pekan banyak mengaji nampaknya. Nah, Tibun harus juga, ya. Jadi semakin mengaji dan menghidupkan syariat, maka akan menurunkan perangai-perangai jahat. Maka tuan-tuan ini adalah orang-orang pagar-pagar syariat Islam itu. Mana tahu nanti sampai ke taraf yang lebih tinggi, yaitu para petinggi mau menjadikan syariat sebagai yang tinggi. Kalau nak cari bukti, carilah negeri yang paling aman di dunia, yang paling meninggikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara mana yang paling aman hari ini? Hah? Mana? Iran? Arab Saudi, karena meninggikan syariat Islam. Doakan mereka jangan sampai surut, karena banyak tekanan dari dunia Islam sendiri. Sampai ada yang mengatakan orang Arab mesti belajar Islam ke Indonesia biar maju. Ia maju mengembangkan aliran-aliran sesat. Sahih. Di Indonesia alhamdulillah terbanyak aliran sesat yang dibiarkan. Sampai MUI tak punya kemampuan, ya, kadang-kadang dalam menegaskan, karena terlalu diberikan sering dengan obat paracetamol, ya, obat penenang, ya, tenangkan aja dulu, tenang, gitu, disuruh tenang. Nah, ini menjelang puasa ini udah mulai risau-risau juga kita. Sebab ada yang bisa nelpon Allah Ta'ala. Iya.
1101 katanya. Jadi nanya dengan Allah Ta'ala, iya, kapan boleh puasa? Akhirnya mereka puasa 10 hari sebelum kita. Nah, dibiarkan lagi, nanti datang lagi yang lain. Ada lagi yang syekhnya langsung ke rumah bulan, nengok anak bulan. Akhirnya puasa 3 hari sebelum umat Islam yang lain. Nah, ada pula yang menjadikan patokan tanggal puasa bukan 1 Ramadan, tapi bulan Februari. Karena dengan alasan kemajuan ilmu teknologi dan astronomi. Kita katakan ini juga punya andil membuka kesempatan-kesempatan untuk meninggalkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya menimbulkan bukan perbedaan lagi matalik, perbedaan orang puasa dalam satu negara dengan negara lain, tapi menyebabkan satu rumah tak sama puasanya. Dan ini tak pernah terjadi kecuali di negeri Konoha. Mohon maaf, saya tidak paham makna Konoha. Kalau salah tolong dikasih apa makna Konoha. Tidak tahu. Tapi sudah masyhur ya, Konoha. Saya tidak tahu apa arti, terus terang. Kalau sempat salah dari sekarang saya minta maaf. Ya, kalau sempat tidak bagus bahasanya, saya ikut-ikut aja, taklid tadi. Nah, ya, makanya jangan buka peluang untuk itu. Apa yang disyariatkan itu yang kita tinggikan. Inilah perlu kita menuntut ilmu. Ikhlas ya. Baik. Adab yang kedua, qala rahimahullah taala, ats-tsani, ini perkataan judulnya dari penulis, bukan penulis, dari muhakkik. Dari penulis, alla yamtani'a min ta'limit talibi li'adami khulusi niyatihi, yaitu seorang alim juga tidak tidak menghindar, tidak meninggalkan santri atau murid yang belum ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya biasa, kita kadang-kadang dalam menuntut ilmu itu karena melihat orang begini, cinan pula kita seperti itu. Misalnya si fulan yang alim dengan ilmunya dikenal di mana-mana, akhirnya kita ingin pula terkenal dan viral di mana-mana. Itu ada. Atau misalnya nengok jenderal, masya Allah, asal tunjuk saja, kadang mendopak orang begini, siapa katanya kan, tidak ada yang berani melawan. Ingin pula seperti itu. Ada pula orang yang masya Allah dengan ilmunya banyak pitinya. Setelah banyak pitinya, banyak pula bininya. Sinan pula orang seperti itu. Misalnya, nah seandainya seorang guru, seorang alim melihat tanda itu pada seorang muridnya, tapi dia mau belajar, tetap diajar, walaupun belum ikhlas. Apa sebab? Saya mengatakan fa inna husnan niyati marju lahu bi barakatil ilmi, karena nanti keikhlasan niat itu akan datang atau diharapkan dengan keberkahan ilmu yang dia dapatkan. Macam mana tidak? Sebab semua ilmu yang akan kita pelajari nanti itu mengajar kita ikhlas. Lihat, kalau antum belajar hadis, pegang Sahih Bukhari, hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Sahih. Akhirnya mengajarkan lagi untuk berniat, ikhlaskan niat. Buka pula Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis pertama, innamal a'malu binniyat.
Dan banyak kita ulama dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Dan tidak jarang guru-guru kami, Ustaz ya, setiap awal semester selalu bicara niat. Kadang-kadang bongi pula awak jadinya, Ustaz lah ikhlas ini ya. Gitu kan, bagu gak lo Ustaz dulu ya. Ustaz ni mau gaji junyinya. Ya, memang ikhlas tu tidak diterima gaji. Hah? Weh. Boleh tidak orang ikhlas terima gaji? Boleh kan? Ayo dong. Jadi orang pergi berjihad, ikhlas enggak? Ikhlas. Setelah berjihad dapat bagian enggak? Ayo. Terus pokoknya kalian ikhlasnya ghanimah enggak boleh dapat. Gitu? Enggak kan? Jadi setelah berhasil boleh bagi-bagi hasil. Begitu juga dengan berdagang, begitu mencari, begitu juga ngajar. Kita ikhlas mengajar. Tapi tiba-tiba di akhir bulan berdenting notifikasi kredit sekian juta. Boleh kan? Boleh. Apalagi kalau ketika dapat itu, masya Allah teringat utang ya. Kan bayar utang kan bagus juga kan? Berpahala enggak bayar utang? Daripada akhir bulan enggak ada yang bunyi, utang tambah banyak terus. Akhirnya bonti ngajar. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat, makanya saya selalu bilang sama kawan-kawan saya yang dimanapun saya bekerja, kalau kita jadi pimpinan yang menentukan nasib orang banyak, jangan bicara ikhlas, karena pimpinan pemegang kebijakan, tapi bicaranya tentang bagaimana membuat orang ikhlas. Jelas? Perlu contoh? Lama nanti. Contohnya sederhana. Saya pernah mengajak anak buah saya lembur sampai jam 2 malam. Lembur kerja dari pagi kan, habis itu sampai jam 2 malam. Kira-kira kalau dia pulang, istrinya sambil ngantuk-ngantuk buka pintu, dikasih 25.000, senang nggak dia? Enggak ya? Kan bisa beli es krim 5 itu. Enggak senang ya? Ya, Masya Allah. Kalian tahu ya perangai mak kalian ya? 25.000 tak apa. Makanya setelah selesai siap pekerjaan, saya kira kami mendapat gaji, ternyata enggak. Tapi anak buah harus dibuat ikhlas dulu. Dr. Hidayatullah tanya sama saya, berapa kita bagi Ustaz? Bikin istrinya tersenyum ketika buka pintu jam 2:30 nanti. Kan di kantor jam 2 lewat kan, sampai di rumah mungkin jam 2:30. Pokoknya istrinya senang buka pintu. 250 cukup? Enggak, sapu masih di tangan di sebelah. Terus berapa? 500 cukup, tambah dikit lagi. Akhirnya kami kasih 750 dari saku kami. Awak kira karena nyuruh seorang pejabat tinggi, kecen kan dia bawa piti dia Ustaz, bahasa noji. Apa sebab? Tidak ada SK-nya. Saya tahu juga setiap pekerjaan yang tidak ada SK, tidak ada gaji, tidak ada honor. 2 orang mereka masing-masing kasih 750 ribu rupiah. Besok balik kantor pagi, sekitar menjelang zuhur, mereka bertemu sesama keduanya. Golak binin malam saatnya. Apa itu? Langsung buka pintu dan bininya amplop bunyinya. Apa bunyinya sudah itu? Soal lembur atau ibangnya. Nah, kalau kita bisa buat orang rindu bekerja dengan kita, itu harus dilakukan oleh para pimpinan. Tapi di saat kita jadi anak buah, kita yang digaji, maka bicara kita lain lagi. Saya kan anak buah juga, Di satu tempat saya anak buah, di tempat lain saya
bos, bos. Nah, ketika jadi anak buah baru kami bicara, kita ini tumbuhlah terus seperti pohon di hutan. Pernah disiram? Pernah disiangin? Enggak kan? Tapi lebih subur dari pohon yang di kebun kita. Mana yang subur? Pohon di hutan atau pohon di kebun kita? Tengoklah matua di hutan lebih subur atau matua yang di halaman kita? Di hutan. Siram tak disiram, siang tak disiang, dijenguk tak dijenguk, dia tetap tumbuh subur. Jelas? Dipoto tak dipoto? Tetap ikhlas. Jelas? Kalau begitu, itu di saat kita yang jadi anak buah. Kalau jadi pimpinan, menjaga keikhlasan orang. Jelas? Jangan beri seikhlasnya, tapi beri yang membuat dia semakin ikhlas. Paham? Nah, jadi kalau ada orang misalnya tidak ikhlas dalam belajar, ajar aja dulu, karena nanti ilmu itu akan membuat dia semakin ikhlas. Karena keberkahan ilmu yang berkah membuat orang itu ikhlas. Makanya kita lihat sahabat sekali menuntut ilmu sama Nabi, dengan mudah meninggalkan semua yang biasa mereka kerjakan karena ikhlas. Jadi lama mereka menuntut ilmu dengan Nabi, akhirnya datang larangan minum khamar. Padahal minum khamar itu kebiasaan sehari-hari mereka, kayak minum teh. Tahu kalian orang barat sekarang minumannya? Kalau ada tamu minum apa? Minum teh. Orang barat, orang kampung, minum whisky, minum anggur yang dibuat tahun 1973, lamun ya. Nah, dibuat bertahun-tahun, itu sekali hirup mabuk. Begitulah dulu orang Arab itu, jahiliyah. Tapi ketika turun innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh, la ilaha illallah, kata Anas, banjir jalan-jalan di Madinah karena semua arak dibuang ke jalan. Sampai bukan hanya araknya saja, tempat-tempat penyimpannya pun dipecahkan. Sebab kalau tidak dipecahkan nanti diisi lagi. Diisi lagi. Jadi hijrah itu totalitas. Tempatnya pun dipecahkan. Aduh, kan datang disiksa iblis kan? Kalau kita simpan tempatnya, ikut terbuang-buang, sampai harus diisi juga. Akhirnya dipecahkan semua. Ini tidak meninggalkan rokok supaya payah. Sampai berbantah pula sama bini. Berhentilah mau merokok tuh bang, abang dah ngaji deh. Duluan saya sayang pada rokok daripada sayang pada kamu katanya. Karena menyayangi rokok ikhlas, menyayangi istri ikhlas. Allah Ustaz, jelas ya. Kenapa lebih sayang dia sama rokok pada istrinya? Ya Syekh, kalau rokok dihisap sekuat apapun tidak pernah marah. Coba istri sebentar marah, sebentar. Nah, itu makanya orang lebih senang merokok daripada duduk sama istrinya. Kecuali istri yang bisa dibuat seperti rokok. Iya deh, diletak di mana pun dia tidak marah tuh. Berasap-asap dibuatnya tidak marah. Nah, ini tidak. Istri bantah terus, itu lah. Makanya dia bilang lebih dulu saya cinta pada rokok daripada kamu katanya. Mudah-mudahan ayah kalian tidak seperti itulah. Ya. Itu ayah kami dulu. Nah, ayah kami dulu ya. Kalau ayah kami sekarang tidak. Nah. Ini bersyukur ya. Kamu lebih kucintai dari rokok. Karena dah mengaji. Akhirnya sudah mengaji ikhlas. Orang ikhlas mudah untuk meninggalkan semua berat kalau tidak ikhlas. Tapi kalau tidak ngaji berat. Makanya kalau tuan-tuan lihat masjid sebentar selesai orang ngaji. Tapi sejak saya SD pakai tangguk tuh ngambil tengah jalan,
Saya tengok masjid tak selesai-selesai. Sejak SD lah Ustaz lewat situ. Tak selesai sampai kini. Tahu pakai tabuk di tengah jalan tu. Iya, orang tengah jalan berapa dikasihnya? 1.000 lah. Itu lalunya, ibu lah duitnya. Tahu duit lalunya? Salah-salah tarik koyak dia. Tapi kalau orang dah ngaji, dengar man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, dengar itu, woi berontak itu rekeningnya, keluarkan saya. Akhirnya ketika sumbangan, orang bukan sumbangan, dia bilang besinya semua yang saya yang tanggung. Ya, dengar bilang besi di ujung situ, di ujung sana, semennya saya yang tanggung. Masya Allah. Datang lagi sini, ustadznya saya yang tanggung. Masya Allah. Hanya selesai masjid. Ada lagi lebih dahsyat lagi. Tentu yang duitnya dahsyat juga, tankernya besar. Ustadz, di mana bagusnya bikin masjid? Berapa ukurannya Pak? Ya tidak besar betul lah, 40 kali 50. Masa 40 kali 50. Terus tanahnya, jangan tanya tanah Ustaz, berapapun siap saya guling. Masa, sendiri Pak, sendiri. Dari mana dapat kaji? Dengar Ustaz Ismail ceramah katanya. Masa, jadi ilmu tuh bikin ikhlas. Jadi kalau ada yang belum ikhlas awal, biarin aja dulu. Apalagi orang baru ngaji kan. Makanya nanti kan kadang-kadang sebagian kita itulah datang orang pakai celana jin. Tuh celana jin. Jinak jin semua. Nah, nengok semua. Akhirnya tak jadi ngaji orang tuh. Nah, terima aja dulu. Dia nak ngaji kok. Kan tak mengacau kan? Kan tak mengacau dia untuk ngaji. Mungkin belum ikhlas. Kita ikut. Ya, siapapun boleh hadir di majelis kita untuk mengaji walaupun belum ikhlas misalnya. Taib, ini marjun lahu biwarakil ilmi, karena keikhlasannya nanti diharapkan dengan berkat ilmu. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian as-salaf. As-salaf tahu kan? Yang mengikut Nabi dan para sahabat. Bukan yang hidup di masa itu aja. Sebab yang hidup masa itu ada juga Abu Lahab, enggak salaf namanya noh. Jelas? Tapi salaf itu jenis tertentu, yaitu Nabi dan para sahabat. Talabna al-ilma li ghairillah fa aba yakuna illa lahu aw lillah. Awalnya kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Maksudnya waktu kecil-kecil dulu. Daya tariknya karena dilihat orang berhasil dengan ilmu, akhirnya selamat. Mungkin pernah kalian dengar kisah awal Abu Yusuf Al-Qadhi, murid Imam Abu Hanifah, awal untuk ilmu, masih ingat? Masih ya? Awalnya kan ayahnya ngajak kerja di pasar, jadi buruh kasar, ngangkat barang orang, dapat upah. Buruh kasar, ya, jadi buruh kasar di pasar, sehingga perangainya kasar, sah, dan upahnya membuat orang tidak sabar. Nah, kerja berat, gaji kecil. Allah musta'an. Ini Imam Abu Hanifah minta sama ayahnya, anakmu ini saya lihat punya bakat untuk menuntut ilmu, firasat orang beriman tuh tajam. Tengoknya anak ini punya masa depan cemerlang. Ayahnya saking tak percaya, sambil tergolek dia ketawa, mana mungkin anak seorang buruh ayah kuih batu tuh jadi itulah bahasanya kan. Jadi nanti anakmu ini kalau jadi orang berilmu nanti akan duduk bersama raja, bersama para pangeran, makanan yang enak, sampai tidak mau orang tuanya. Tidak mungkin, mustahil. Masa anak saya, ayah seperti ini bisa menjadi anak sebesar itu. Pokoknya serahkan ke saya akan didik dia. Dibujuk sama Abu Hanifah, akhirnya mau ayahnya melepaskan.
Cuman kan motivasinya apa tadi? Wih, duduk dengan raja-raja dan ya karena pikiran ayahnya kan begitu. Sah? Kalau bicara surga belum, ayah tidak ngaji mah tahu dia surga. Tidak masuk. Makanya diberi oleh Imam Abu Hanifah harapan yang bersifat duniawi. Karena kita umur-umur seperti itu duniawi, atau kelas-kelas orang pekerja seperti itu duniawi. Maka Abu Hanifah berikan saja, nanti akan duduk dengan raja-raja. Makanya tegolek-golek ayat teguling ayat berketawa saking tidak percaya. Sampai suatu hari Imam Abu Yusuf diundang oleh khalifah. Siapa khalifahnya saya lupa pula, Abu Ja'far Al-Mansur kalau tidak salah ya. Diundang oleh Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah. Nanya sama Abu Yusuf, Abu Yusuf, mana yang lebih enak? Makanan baluzaj atau saya lupa terus makanan yang satunya. Tapustuk namanya atau apa lain? Yang dulu makanan orang-orang mewah. Makanan orang-orang kaya. Apa jawaban Abu Yusuf? Bagaimana saya nak tahu enaknya Amirul Mukminin? Ngerasa aja belum pernah. Belum pernah mencicipi. Oh belum. Padahal dia sudah jadi qadhi. Awak kalau orang miskin asalnya jadi orang kaya tiba-tiba kan banyak juga yang belum paham kan. Akhirnya dipanggil oleh khalifah, tukang masak istana, chefnya, masakkan 2 makanan itu untuk Abu Yusuf, bikin seenak-enaknya. Masya Allah. Akhirnya disuruh makan, di situ kan ada para menterinya juga, ditanya mana yang enak. Jawaban Abu Yusuf, kullama aradtu an ahkuma li hadza naza'ani hadza. Setiap saya nak bilang ini lebih enak, ini marah dia. Paham? Ini bilang dia paling enak, ini bilang dia paling enak. Akhirnya dua-duanya enak sekali. Jadi begitulah. Akhirnya Abu Yusuf waktu itu sampai dia ketawa, sampai terguling pula dia ketawa. Kata Abu Ja'far, kenapa kau tahu gitu? Saya ingat dulu ayah saya mengatakan ini ya Amirul Mukminin, anakmu nanti kalau sudah berilmu akan duduk dengan raja. Andai ayah saya masih hidup, dia akan malu sendiri dengan ucapannya. Semoga Allah merahmati ayah saya. Jelas ya? Andai ayah saya masih hidup, dia tidak percaya dulu. Tapi apa yang dikatakan ada buahnya apa benar. Jelas? Nah, akhirnya ilmu yang akan membuat dia menjadi orang ikhlas. Ya kalau kalian ada jadi guru nanti, kalau ada murid-murid yang tongkol-tongkol dikit, sabar. Jangan main pergi kamu. Ya dia tidak kokoh juga, ini memang pergi dia. Nah, hindarkan kalimat-kalimat pergi kamu tidak bisa diharapkan. Karena memang ada juga ulama besar salah ngomong gurunya, ya, yang guru kebetulan pula adalah mamak dia, tuh mamak saudara ibunya, itu seperti Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, awalnya berguru pada Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani murid Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Muzani adalah mamak atau mamak, tidak tahu ya, apa? Hah? Pak Dewa atau Pak Lek? Hah? Saudara ibu. Kalau di sini panggil mama. Saudara ibu Abu Ja'far Al-Muzani badi adik joma Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Suatu hari diajar sama pamannya, tidak paham juga siapa Abu Ja'far At-Tahawi. Apa kata Abu Muzani kepadanya? La ya'ti minka syai'. Kamu ini tidak bisa diharapkan ini. Tersinggunglah hati kawan. Dia belajarlah, bongak bonong. Gitu. Biasalah kalau mamak yang ngajar gitulah. Paham saya? Awak ngajar istri kan kayak itu juga. Ngajar istri orang kan tidak pernah marah kan? Kalau ngajar istri sendiri sering marah. Ini ustadz yang ngadu ke kita ini. Binin ustadznya dikritik apanya,
abang maju mahasiswi ndak pernah bongi dinya, tapi dia maju bongi tahu ininya. Antu ya mahasiswi dapat jawaban kok ndak si dapat. Nah, jadi biasalah karena kita sudah bersaudara. Jadi kadang-kadang memang biarlah istri orang kita yang ngajar, istri kita orang yang ngajar. Allah musta'an. Nah, jadi katanya kamu tidak mungkin layak timikasih. Kamu tidak bisa diharapkan ini. Bongak bononya. Padahal Imam Asy-Syafi'i guru Al-Muzani ngajarkan ke dia. Al-Muzani, Asy-Syafi'i ketika ada muridnya yang tidak paham-paham, datang ke rumahnya, diulang terus sampai dia paham. Akhirnya dia bilang, ya Rabi, lau istata'tu an u'timaka ilman la at'amtuk. Andainya ilmu ini bisa saya suapkan, akan aku suapkan kepadamu. Masya Allah. Ya, kalau bisa disuapin aja, lebih enak kan, cepat. Sah, disuapkan setengah jam selesai, habis itu tidur nyenyak kan. Tiba-tiba kau pulang dah jadi alim. Sah? Hanya orang pergi ke pondok, makan, tidur, tidur. Setelah itu jadi ulama pulangnya. Banyak juga saya tengok tuh. Alim pun daripada awak lagi. Padahal orang dah mau pulang, dia masih gocek-gocek kepala matanya habis tidur. Nah, tiba-tiba pulang jadi ulama besar, alim budak dia awak kadang. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat yang mati Allah, kalau bisa disuapin, saya suapin ilmu itu. Begitulah Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya tersinggunglah hati Imam At-Tahawi. Jadi awalnya bermazhab Syafi'i, pindah ke guru lain yang bermazhab Hanafi. Itulah ceritanya kenapa Abu Ja'far At-Tahawi pindah mazhab dari Syafi'i ke Hanafi. Ndak leo belajar Imam Ma'rin. Mamak pembohongi ini. Padahal Al-Muzani sama murid yang lain tidak ada pembohongi lah. Paham? Di antara muridnya yang jadi kan Imamul A'immah Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Iya, dia memuji gurunya. Itulah salah cara Imam Al-Muzani pada satu kali. Tidak selalu. Cuman memang kadang-kadang yang tak selalu itu yang kadang bikin batu, loncatan batu yang buat orang terpleset kadang sah. Akhirnya dia pindah mazhab karena pindah guru. Tak lewo belajar je mamak ini. Mamak pembohongi. La haula wala quwwata illa billah. Dia mau pembohongi ke mana kan ya? Allah musta'an. Azan saya. Kita azan dulu ya. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna
haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Para ikhwan yang dirahmati Allah SWT, jadi perkataan as-salaf tadi, talabna al-ilma li ghairillah fa aba illa iyakuna lillah. Awalnya kami menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu itu tidak mau kecuali kita karena Allah SWT. Jadi ilmu itu akan memberikan kita petunjuk untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala. Ini perkataan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Ada pula yang meriwayatkannya dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian qila maknahu, dikatakan maknanya adalah fakana aqibatahu ansara lillah. Ujung-ujungnya penuntut ilmu itu kalau dia mengamal dan mengikuti ilmunya akan menjadi menuntut ilmu lillahi ta'ala. Oleh sebab itu seorang guru, seorang alim jangan tergesa-gesa untuk menolak orang yang belajar walaupun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa li'anna ikhlasan niyyati law surita fi ta'limil mubtadi'in fihi ma usri ala katsirin minhum la adda dhalika ila tafwitil ilmi katsiran minan nas. Sebab kalau niat ikhlas itu disyaratkan dalam mengajar para pemula yang susah didapatkan yang seperti itu pada kebanyakan mereka, maka ujung-ujungnya adalah menyebabkan proses transformasi mengajarkan ilmu itu akan luput dari banyak orang. Jadi kalau mau belajar ikhlas ya, kalau tidak ikhlas tidak boleh masuk. Tidak ada santri Madaniyah aja. Sah? Kalau kita mengajar di masjid, tanya pula jemaah, ada ikhlas? Kalau tidak, keluar dulu. Tinggal dua lagi. Sah? Yang sempat anak syaratkan tinggal muja amatnya lah. Amat itu pun karena nyoting banyak. Tidak, pilih lah. Jadi tidak mesti disyaratkan. Tapi dalam kajian akan ada arahan, sengaja tak sengaja direncanakan tanya, pasti akan ada yang mengarahkan kita pada keikhlasan. Baca hadis, man bana lillahi masjidan, lillah juga sah. Man talabal ilma ya yabtaghi bihi wajh Allah, ikhlas lagi. Baca lagi hadis, man shalla lillahi rak'ataini, lillah lagi kan. Man tawadda'a fa ahsana alwudu thumma shalla, lillah lagi sah. Kemudian siapa yang mendengar baca Quran, lillah juga. Artinya semuanya ilmu itu menggiring kita untuk lillahi ta'ala. Ya tidak apa-apa. Apa masuk Madaniyah? Deh, Madaniyah itu banyak kawannya, mantap, tidak ada masalah dah. Sah. Apa sebab? Kabar makanan lomak situ ini. Man, tidak masalah, teruskan. Sah. Apa kena Madaniyah? Hafalan banyak di situ, teruskan. Nanti ilmu itu akan mengajar kita untuk ikhlas. Jadi jangan buat syarat dosa ni di brosur nanti, syarat pendaftaran, syarat umum mesti ikhlas.
Payah latihan tu saya. Sebab kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alatu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tak ada yang lebih sulit yang saya bolo, yang saya pelihara, yang saya usahakan kecuali niat. Itu yang paling payah. Itu yang paling payah. Oleh sebab itu maka kita tidak bisa menjamin niat kita, tapi kita hanya bisa mengusahakan keikhlasan nih niat. Diusahakan terus, usahakan terus. Karena niat itu selalu berubah-ubah. Lakin Syekh yuharridul mubtadi'a ala husnil niyati bitadrij. Tetapi Syekh, yakni seorang guru, secara berangsur menghasung, mendorong, memotivasi murid-murid untuk ikhlas menghadirkan niat. Qaulan wa fi'lan. Oh, ini harus sejalan ini, yaitu baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Nah, ini yang kadang-kadang mohon maaf ya, ini banyak juga kesalahan dari pihak mengambil kebijakan. Kadang-kadang guru demo gara-gara gaji terlambat. Guru demo gara-gara gaji terlambat. Nah, itu sudah itu ngajar di kelas. Ananda harus ikhlas ya. Tengok deh, ke foto apa potong kolu pak demo pak. Gara-gara gaji terlambat. Tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Ada lagi, masya Allah, sampai nangis-nangis khutbah tentang niat. Khutbah Jumat bicara tentang mengikhlaskan niat. Sudah itu dapat amplop dari pengurus. Awalnya tebal, dikiranya uang 100 10 lembar. Ternyata uang 10.000 10 lembar. Nyari terlanjur pula nelpon kawan-kawan. Wih, kita traktir kawan di tempat yang lumayan kan. Satu porsi 150.000. Undang 3 orang. Fulan, kita makan di situ ya. Awalnya tengok kan tentang ambil malu-malu kan. Setelah sampai lokasi baru tengok tidak ada jemaah lagi. Ternyata uangnya 100.000. 4 orang 600 kan. Sah? Akhirnya telepon lagi kawan, tidak jadi kawan. Ampun tidak bawa dompet deh. Rupanya uang 10.000 isinya 10. Nah, itulah akhirnya gagal jadinya. Ada pula yang lain. Apa celako pengurusnya. Tersawirlah pengurus celako. Didengar oleh muridnya. Jadi cerita tentang ikhlas, tidak sejalan perkataan dengan perbuatan. Atau misalnya dibawa kawan 2 hari, tidak ada pakai makan lah. Orang disuruh bekerja, awak yang dapat gaji. Nah, tapi pas memberi tidak pandai membagi. Paham ya? Akhirnya tentu orang bilang, Ustaz tadi lama cerita tentang ikhlas, tidak boleh, tidak apa uang, tidak boleh jadi. Nah, jadi tidak sesuai qaulan wa fi'lan. Ini menyebabkan tidak berhasil dalam pendidikan. Ada seseorang berurusan dengan pejabat di institusi pendidikan, tidak tanggung-tanggung profesor lo di bidang hadis dulu. Ya, masalah mudah, tapi di tangan dia sulit, tak bisa diselesaikan. Tak izin tapi izin haji, tak izin umroh saja, senangnya urusan, tapi jadi sulit. Akhirnya apa kata mahasiswa ini? Saya tahu hadis-hadis Nabi, siapa yang berurusan Allah persulit urusannya. Apa jawabannya? Belum lahir nenekmu saya dah hafal hadis itu. Belum lahir nenek kamu saya sudah hafal hadis itu. Saya tidak butuh hafalan anda, saya butuh amalan anda. Hafalan anda tidak bermanfaat bagi saya, hanya mempertinggi nilai saya sehingga jadi profesor. Tapi anda tidak mengamalkan hadis, mengorbankan saya. Urusan ini sebenarnya mudah, menjadi sulit. Makanya kenapa Syekh bin Baz itu dicintai oleh lawan apalagi kawan. Memang
apa yang diceritakan tentangnya, tentang kebaikan setelah bertemu lebih baik daripada yang diceritakan. Paham tak? Sebelum bertemu orang memuji-muji dia, tapi setelah bertemu lebih baik dari yang pujian tadi. Paham ya? Paham ya tak? Orang cerita Musa itu begini-begini luar biasa ya, penyayang, pemaaf, suka senyum. Sampai ketemu dengan dia lebih daripada yang disebut itu. Itulah sebenarnya. Orang takut awalnya dimarahin, tapi justru dihormati. Orang nak minta sesuatu sama dia, takut tak diberi, kadang diberi 2 kali yang diminta. Tak ada cerita bagi dia, karena dia sesuai dengan apa yang dia pelajari ilmunya, seperti itu yang dia amalkan. Memang tak bisa ada wacana doji. At'abaman ba'dah. Kalau ikut beliau capek kita duanya. Paham tak? Karena hutangnya kadang seketika jadi direktur Jamiah Islamiyah itu sampai 1.500.000 setahun. Gara-gara membantu mahasiswa atau orang yang butuh. 1.500.000 banyak sikit. Tidak rupiah reji. Itulah kita hitung. Kalau yang bilang 1.500.000 sedikit itu saja. Duit saya, jabungan saya banyak 1.500.000 kali berapa rial Ustaz? Kayak Ibu Nuwati, mak iso dulu deh, lebih kurang 6.900.000 berapa roh? Hah? 6.900.000 6.900.000.000 rupiah. Banyak sikit. Itu utang beliau gara-gara membantu orang, karena anggaran kampus habis, gambar jamiah tidak ada lagi, tapi orang minta bantuan, catatkan hutang beliau. Tolong ada, makanya tidak bisa. Maka itulah sebabnya keikhlasan beliau itu yang mungkin seperti yang terjadi zaman sahabat. Ayatnya harinya jelas. Makanya orang bertemu dengan beliau, inilah contoh qaulan wa fi'lan asli. Jadi setelah bertemu dengannya, subhanallah, luar biasa. Jadi ini yang diajarkan olehnya. Makanya murid-murid beliau orang-orang hebat-hebat. Qaulan wa fi'lan. Kalau ada muridnya yang tak elok, itu tak dapat di-share puangainya sendiri mana puro. Tapi rata-rata kita bertemu dengan murid-murid yang belajar dengan beliau dengan sungguh-sungguh, akan kita dapatkan dia ikhlas perkataan dan perbuatannya. Wa yu'allimuhu ba'da ba'da unsihi bihi annahu bi barakah husnil niyati yanalu rutbatal aliyati fil ilmi inal ilmi wal amal. Dan setelah merasa dekat dengan guru, lalu dia ajarkan bahwa dengan keberkahan niat yang baik, ananda akan nanti mendapatkan tingkat yang tinggi, baik di dunia ilmu maupun di dunia pekerjaan. Sebab orang yang di dunia ilmu terangkat, nanti di pekerjaan juga akan diangkat. Allah yang jamin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya ketika kawan-kawan junior-junior saya bertanya, apa yang kami lakukan Ustaz supaya nanti pulang tidak susah? Saya bilang, apa yang bikin kalian susah pulang? Paya je kojo sebanyak-banyak anaknya dan piti tidak ada. Kalau kojo asal mau bekerja banyak kerja, tapi piti tidak banyak dah. Tapi kalau rezeki banyak. Tahu tidak Ustaz? Piti itu sebagian kecil dari, tahu piti? Tahu piti? Itu masa tidak tahu? Tengok. Enggak. Jadi piti itu sebagian kecil dari rezeki.
Biarlah piti tidak banyak, yang penting rezeki banyak. Saya apa contoh rezeki banyak? Tidak berpiti, dapat je umrah. Tidak berpiti, dapat je pergi haji. Apa tu piti tak kena banyak dah, tidak bisa pergi umrah. Tu tak rezeki dah kan? So, awak tidak berpiti, dapat je sedekah. Apa tu bertimbun piti, nong bersedekah. Tak punya rezeki. So, awak tak berpiti makan lomak kawi. Inyo banyak piti, iso makan. Makan non mani, gula. Makan garam, bongi. Tapi dia makan leh, makan non mata. Apa dia lambung. Makan non masak, apa dia hati. Makan piti ada uang, bong apa sakit palu. Jadi tidak ada rezeki. Piti banyak, rezeki tak ada. Itulah makanya kalau loca jalan tidak bawa motor pergi. Ini mau loca dia ada mobil, tapi kalau hujan tidak dibawanya mobil, takut kotor. Akhirnya dia yang basah-basah, mengarung lumpur. Gara-gara apa? Duit banyak, rezeki tidak ada. Sampai makan nasi bungkus, makanan siang dibungkus tu malam hari. Tahu dulunya, tidak lo boleh lah terlalu sebolah. Piti banyak, akhirnya mati dulu kita dibagi-bagi orang, tidak dapat rezeki. Kalian mau piti banyak apa rezeki banyak? Nah itulah. Makanya apa syaratnya? Profesional di ilmu. Kalau kalian terangkat di ilmu, otomatis terangkat di pekerjaan. Alhamdulillah. Also Ustaz, alun pernah melamar kojo lah. Alun pernah melamar kojo minta. Ya, selalu diminta. Apa sebab? Itulah tadi. Saya ketika menuntut ilmu tadi berusaha untuk tidak memikirkan pekerjaan. Sebab ketika masuk fakultas hadis, guru saya marah. Guru saya di Jakarta, apa dia hadis yang masuk? Hadis itu payah orangnya, payah orang cikojonya. Pertama, Ustaz, Buya, saya suka yang susah-susah. Yang kedua, saya belajar bukan untuk cari kerja, tapi supaya dicari oleh kerja. Dia tidak cari kerja, tapi kerja cari kita. Makanya saya usahakan selama di sana tidak bekerja yang sifatnya cari uang, tapi kerja yang menghasilkan uang, tidak apa-apa. Paham tak? Paham tak? Misalnya kan dilarang oleh kampus kita bekerja, maka saya tidak bekerja. Tapi ketika kampus utus saya bekerja, saya kerjakan. Paham? Habis itu dikasih biti, boleh kan? Alhamdulillah, dengan izin. Nah, tapi curi-curi waktu, alhamdulillah saya tidak mau. Tapi kalau diizin, saya mau. Makanya ini itu oleh kampus ke mahkamah atau pengadilan tinggi Madinah. Alhamdulillah on call ya, bukan setiap hari, on call. Ada kasus dipanggil. Kemudian kejaksaan tinggi Madinah. Lumayan lah. Makanya saya sering keluar masuk penjara di Madinah. Bukan karena kasus orang. Saya jadi penerjemah. Orang banyak kesalahan Ustaz tuh ya. Bukan, gara-gara orang bersalah awak masuk. Allah musta'an. Nah, ini paham juga dia hukum-hukum, bagaimana penanganannya, bagi interogasi, aturan-aturan internasional. Saya banyak tahu dari situ. Nah, jadi kalau orang cerita-cerita buruk nanti tentang Saudi, walaupun dia punya data, tapi tidak pandai mengolah data, karena dia bukan pelaksana di lapangan. Walaupun profesor doktor, profesor doktor kalau tidak tentu kan tidak jawab kan tidak di lapangan lah. Walaupun dia profesor doktor, tidak tentu cadia ya dia cadia, tapi tak berilmu. Ini adalah komentar lempatnya boleh senjata untuk membunuh orang Islam dia ininya. Ya, itu kan bicara-bicara Syiah biasanya. Hanya itu ya. Belajar dari Perancis pula, belajar di Amerika pula, belajar Islam ke orang Yahudi pula, ataupun dapat dah.
Makanya belajar Islam kepada orang Islam yang sesuai qaulan wa fi'lan. Jelas? Baik. Jadi jangan cari kerja enggak, suruh kerja yang cari kalian. Insyaallah. Nah, caranya apa? Ikhlas berilmu. Nanti Allah angkat tinggi. Taib wa faidil lataif. Banyak hal-hal yang limpahan lataif. Latifah ini sesuatu yang berharga tapi tak kita kira. Artinya tidak direncanakan. Dengan ilmu tu banyak hal-hal yang tak direncanakan datang. Tapi indah pada saatnya. Jadi faidul lataif, limpahan hal-hal yang min lutfillah subhanahu wa ta'ala, bukan usaha kita. Ya Syekh, paham ya? Contoh ya, kata Rasul contoh nampaknya. Saya ketika pulang, sebelum pulang kan ada ngisi di radio. Tidak ada dapat honor. Biasanya kalau udah pulang dah tamat cerita kan, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, itulah rezeki. Tapi pas umroh pertama, Ustaz, umroh pertama sampai di Madinah, baru saya aktifkan nomor Saudi, saya masih aktif karena saya kan banyak ngisi itu, jadi 5 tahun setelah tamat masih bisa dipakai. Nah, itu terakhir bukan karena habis masanya, tapi karena rusak, karena kita tidak tinggal di sana lagi, tidak bisa disambung lagi. Akhirnya baru saya pasang chip SIM cardnya, datang telepon dari tidak salah Mujamma' Malik Bahar, anak Syekh Saleh Suhaimi, Syekh Abdullah bendahara itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh Dasman? Iya. Di mana antum? Saya di Madinah. Gaji turun katanya. Masya Allah. Padahal saya dalam perkiraan saya tidak akan ada lagi. Alhamdulillah datang. Tahu dah kalian jumlahnya berapa? Tunggu dulu, ada lagi yang lain masuk. Ya, malamnya, bukan malam, petang harinya datang lagi telepon dari Radio Jeddah. Dr. Dasman? Nah, ana min izadatil Jeddah, izadatul mamlakah bi Jeddah. Taib, mukafa'atuka kharajat. Mukafa'ah dah keluar. Kemana kami transfer? Untung Rajihi masih hidup. Rekening saya masih hidup. Kirim ke sini. Alhamdulillah. Awak dah kira-kira dapat, ternyata dah ada min lataif. Artinya aneh tapi nyata tidak diperkirakan. Akhirnya apa? Saya kumpul uang itu, tambah pinjaman dari keluarga, dapat beli mobil. Tapi bukan mobil kayak mobil ustaz, mobil butut lah. Iya, tapi masih kuat lari. Saya coba waktu itu selesai khutbah Jumat di Bangkinang, sampai saya mengikuti rapat di UIN 40 menit. Weh, dari Bangkinang sampai ke UIN Suska karena mengikuti rapat. Katanya jam 2 harus sampai. Alhamdulillah saya karena baru kan, awak pejabat baru kan, lari saya kencang. Pada waktu itu jalan banyak lubang tuh, tahun 2009 tuh banyak lubang masih kan. Di sini tuh banyak lubang depan tuh. Buktinya pernah pecah ban mobil saya di situ tuh. Iya di situlah, lewat apa nih? Iya di situ, sekitar 200 meter dari sini, lubangnya besar. Akhirnya dapat beli mobil, masya Allah. Akhirnya sebelum saya nerima gaji di UIN, saya sudah beli mobil supaya jangan kalian curiga. Nanti kalau beli mobil setelah jadi pejabat di UIN, mana PPT dia kan, ya kan? Alhamdulillah. Jadi sudah dapat dari mana? Dari yang tidak direncanakan dan tidak diniatkan. Nah, kejutan-kejutan ini jelas ini perlu dengan ilmu juga. Sampai ketika melamar umi kalian, ketika melamar, tahu tak kalian? Pertama, saya tidak punya duit, tidak bersiap, badan kurus, rambut lurus, pakaian tak terurus, dompet kurus. Iya, bentuk tidak menjanjikan lah.
melamar, terlihat pula gadis cantik, anak orang kaya, Cinan pula. Ya Allah. Tapi subhanallah, sesuai komentar nenek saya, kalau ndak ada bantu, kalau ndak ada ilmu, cucu awak kaya ndak tahu lo ada datang dunia. Coba bayangkan, sahabat ini ninian. Subhanallah, hadhi minal lataif. Tapi subhanallah, ketika saya melamar seluruhnya setuju, dari internal sampai eksternal, semua yang mengenali, yang diminta pendapatnya menyokong terima dasman. Allahu Akbar. Padahal dasman tak bagus sekali peranginya. Cuma itulah, dia tanya sama ustadznya, terima dasman. Tanya sama sepupunya, terima dasman. Ayah dan maknya sambil marah-marah, kalau kau tak terima. Iya, doa di padang Arafah. Iya, doa di padang Arafah. Ya Allah, beri saya istri yang salihah, cantik tidak masalah asal kaya. Jangan ditiru. Tiru aja, tidak ada masalah, sah. Barangkali wallahu alam, seperti kata nenek tadi, karena ilmu. Jelas? Iya. Saya rela meninggalkan SMP dulu, padahal juara umum di SD kan. Sampai orang bilang, anak si pintar itu kok masuk ke pondok pesantren katanya. Karena anak pintar dulu masuk sekolah umum kan. Nah, saya masuk pondok, rugi kata orang tuh. Enggak rugi. Masuk pondok itu yang paling beruntung. Sebab alhamdulillah teman-teman saya masuk sekolah umum menyesal. Apa ndak pejuang tapi dulunya kan? Alhamdulillah. Nah, contohnya Pak Habibie menyesal. Kenapa sih ndak seperti Dasman katanya? Beliau bilang, andainya saya masuk pondok pesantren dulu, lalu saya jadi kiai dan ulama, pasti manfaatnya lebih besar. Cuman kita jawab Pak Habibie, andainya antum tak masuk dulu sekolah teknik, tidak akan dikenal oleh dunia. Ada orang pintar dari Indonesia, saya tidak mau terkenal di dunia katanya. Bukti Indonesia tak terima juga. Lebih baik terkenal di akhirat. Kita doakan ya, mudah-mudahan kalian terkenal di dunia dan akhirat. Orang sebaik itu masa ada kalian doakan. Allahumma harbu wa rafir lahum. Jadi jelas ya, dengan ilmu banyak kejutan. Ustaz, tapi tidak mesti sama rezeki kita ya, terbayang pula antum ya. Iya, tidak mesti sama. Mungkin antum lebih banyak lagi dari Ustaz. Iya, pokoknya jangan takut sama Allah. Ya, jangan takut pada rezeki yang Allah tentukan. Allah siapkan untuk kita. Semakin tinggi keikhlasan antum, semakin banyak kejutan-kejutan. Dan kejutan yang paling kita tunggu adalah ketika Allah nanti tampil, ketika kita di surga. Mau tidak kalian saya beri nikmat yang lebih bagus? Apa itu? Melihat Allah. Mau? Teruskan belajar. Nah. Kemudian wa tanwiril qalb, wa anwa'il hikam. Allah berikan berbagai jenis hikmah. Dari mulut-mulut orang berilmu lahir kata-kata hikmah banyak. Ini diantaranya. Ini kalau bukan alim dia, tidak ada kalimat seperti ini, sah. Nah, kemudian wa tanwiril qalb, memberikan pencerahan cahaya dalam hati. Wan syirahis sadr, dada lapang. Banyak orang ikhlas tuh hatinya selalu lapang. Makanya ketika datang kepada seseorang, imam, kalau saya tidak salah Imam Abu Yusuf juga kalau tidak salah, datang orang kepadanya, ya Abu Yusuf, si fulan membencimu, tidak ada lagi yang bagus yang kamu sampaikan ke saya. Berita-berita itu jangan sampaikan ke saya, bikin rusak hati saya. Biarlah dia begitu, dia lapang. Kalau orang mati sampai, iya
Akhirnya buat makar lagi, mana cara menghindar, dia bicara menghancurkan orang, enggak. Makanya orang-orang yang hati lapang, orang ikhlas, tak pernah berniat buruk kepada orang yang buruk sekalipun. Sah? Imam Ahmad ya dimakar orang, dipitnah orang, setelah beliau dibesarkan oleh bebas. Justru sekarang orang-orang yang menghina beliau sekarang, nah dalam keadaan bawah, datang murid-muridnya, ya Abu Abdillah, tidak kita balas, awak lo main lagi ya kan, kemarin mereka yang main, sekarang kita lagi yang main. Kata Imam Ahmad, amma baini wa bainahum faqad ahlaltuhum, urusan saya dengan mereka, kezaliman mereka pada saya sudah halalkan. Sampai kecing darah dipukul loh, dicambuk sampai di penjara. Tapi Imam Ahmad bilang sudah saya maafkan. Ikhlas gak itu? Ikhlas gak? Makanya ada sunnah itu bisa seperti itu. Kalau bid'ah ada bisa. Awas kalau kita berkuasa kita habisi mereka semua. Makanya ahli bid'ah itu payah ikhlasnya. Payah ikhlasnya. Buktinya tidak siap menerima yang datang dari Allah dan Rasul saja. Cari yang lain. Kalau sunnah tidak, harus dari Allah dan Rasul. Lapang hatinya. Ibnu Taimiyah juga kayak gitu. Dia maafkan. Jelas? Mau kan seperti itu? Nah, ini kadang memaafkan guru aja tidak mau. Guru dikasuskan sama polisi. Ya malulah pada dunia. Masa guru kita dilapor ke polisi? Salah. Memang tidak ada yang tidak salah. Tapi sampai melaporkan guru merusak dunia pendidikan. Yang buat aturan itu harus apa itu? Dilapor ke polisi ya. Karena buat aturan yang tak mendidik seperti ini. Sehingga banyak, ini baru dibilang sama Ahmad tadi. Guru dikeroyok oleh murid. Auzubillah. Kami dulu dilocui, ngadu ke ayah jamak kan, ditambah ya ada harapan lagi kadu, walaupun sana polisi tentara tidak bakal ya. Kecuali yang rusak-rusak. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa taufiqil azm, kemudian azam kita selalu dikuatkan, dibenarkan Allah SWT, wisabatul haq, dan senantiasa menepati kebenaran. Orang ikhlas selalu mencari kebenaran, dia tidak akan pernah merasa rendah kalau disalahkan. Makanya kita ini harus seperti Pak Polisi, yang ditampar siap, disalahkan siap, tapi dengan ilmu. Ditampar bukan karena zalim, tapi ditampar karena sebenarnya tidak boleh ditampar kan. Kalau mukul kan harus dihindari muka, kata Nabi SAW. Jadi kalau kalian jadi polisi nanti jadi komandan, kalau menghukum jangan tampar muka enggak, supaya kalian berpengaruh. Jadi makanya ada yang mau polisi deh masuk, tentara masuk, tapi mempengaruhi ya. Pas jadi komandan, kalau menghukum kamu harus hafal juz ammah dalam sebulan ini, bagi hukuman. Bagus kan? Gitulah. Kalau sedikit tampar. Akhirnya main tampar semuanya. Dulu ada dulu kabarnya ada Pak Prabowo lewat dulu di sini, lewat di 132, kencang, dulu tidak boleh kencang itu, ditembak orang ke atas kan, balik dia dicari komandannya, cuma komandan kalian sebulan, cari malam-malam hari, akhirnya ditampar. Akhirnya dibangunkan seluruh orang di barat itu, ditampar satu-satu oleh komandan. Akhirnya tak bagus jadinya, tampar turun ke tanah. Nah, besok perbaiki ya, menghukum dengan cara yang mendidiknya. Sahih? Kan tampar muka kan tidak boleh. Nah, kemudian wa husnul hal, keadaannya selalu baik, masya Allah. Artinya husnul hal ini pokoknya tindakannya selalu tidak merusak, selalu tampilannya bagus, tindakannya bagus. Nah, kemudian wa tasdid fil maqal, kalau berbicara selalu benar, tidak mengada-ngada.
Tapi kalau bahasa asap mulut dengan fitnah, ini masalahnya di niat tidak benar. Jelas? Suka memfitnah berarti di niat tidak masalah, di niat sedang bermasalah. Kemudian ulul darajat yaumul qiyamah, ini lebih penting. Di hari kiamat Allah tinggikan derajatnya. Dah, sebegitu aja dulu ya. Kita berpisah dulu. Lepaslah aku pergi dulu. Besok akan kembali lagi. Baik. Semoga Allah berikan taufik pada kita semuanya dalam menuntut ilmu ini atau dalam mengajarkannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk ikhlas fil qawli wal amal. Ada mau ditanya? Tidak kan? Jelas itu jangan tanya lagi. Nah, terima kasih dan mohon maaf Bu ya. Kita tutup aja ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.